adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak harap adik-adik semua tetap semangat, tetap sehat. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah. Yuk, ada yang di rumah, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Kalau sebentar kita akan memulai ibadah, kiranya Tuhan yang memimpin, yang memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan lanjut ke pujian yang pertama. Kita akan belajar lagu baru, judulnya Tok Tok Tok. Siap semuanya? Siap. Kita mulai ya. Oke adik-adik semuanya, masih pada semangat kan? Sekarang kita akan lanjut ke pujian yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya, tadi kita telah mengangkat puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Ingin
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Yeni hari ini. Tante Yeni akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Tante Yeni bercerita, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya yuk, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kami rindu biar Tuhan menolong kami untuk kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, duduk tenang, supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan mengerti akan setiap firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati juga guru kami yang bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Tante Yeni akan membawakan cerita yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tante Yeni percaya adik-adik pasti sudah pernah dengar ya ceritanya, bahkan sering sekali adik-adik dengar ceritanya. Tetapi hari ini Tante Yeni ulangin lagi supaya adik-adik tidak lupa. Adik-adik semakin ingat dan adik-adik semakin mengerti. Oh, ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup untuk menolong kita, Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengar cerita? Duduk sekali lagi, duduk yang manis ya, sekali lagi duduk yang manis. Dengarkan cerita yang akan Tante Yeni sampaikan hari ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan ke-12 muridnya. Tante Yeni punya gambar di sini. Ada Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Mereka berjalan melewati perbatasan kota Samaria dan kota Galilea. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus melewati sebuah kampung yang mana terdapat 10 orang kusta. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke kampung itu, orang kusta yang ada di kampung itu, mereka dari jauh berteriak, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami." Mereka mulai memanggil-manggil Tuhan Yesus. Mereka berharap semoga Tuhan Yesus mendengar suara mereka. Nah, ketika rombongan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, mereka semakin nyaring berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, tolong sembuhkan kami." Mereka atau orang kusta ini sangat ingin sekali untuk disembuhkan. Karena mereka selama menderita sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama dengan keluarga mereka. Mereka harus tinggal terpisah atau diisolasi. Tidak boleh kumpul dengan orang lain atau tidak boleh kumpul dengan keluarga mereka. Keinginan mereka hanya satu, yaitu mereka sembuh. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta ini, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam." Loh, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus tidak menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka, tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam, memperlihatkan tubuh mereka kepada imam. Kenapa ya adik-adik ya? Oh, karena zaman dulu para imam inilah yang bisa menentukan apakah orang kusta ini sembuh atau belum. Nah, sehingga Tuhan Yesus menyuruh ke-10 orang kusta ini untuk pergi, untuk menemui imam, dan biar imam yang berkata bahwa mereka sudah sembuh. Nah, ketika ke-10 orang kusta ini mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka menuruti ya. Mereka
dengar-dengaran dan mereka menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka sepakat untuk bertemu dengan para imam. Lalu dengan sukacita pergilah ke 10 orang kusta ini pergi ke bait Allah untuk bertemu para imam, supaya ketika mereka bertemu dengan para imam boleh menyatakan bahwa mereka sudah sembuh. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka terjadilah keajaiban, terjadilah mujizat. Ternyata ke-10 orang yang sakit kusta tadi sudah sembuh. Mereka sudah tahir. Tubuh mereka yang tadinya penuh dengan luka-luka, sekarang mereka sudah sembuh. Tubuh mereka sudah bersih, tidak ada luka-lukanya. Kalau tadi ya, seperti ini gambarnya ya adik-adik ya. Kalau tadi mereka masih sakit kusta, tubuh mereka seperti ini adik-adik. Ada yang ada bekas luka-lukanya, tubuh mereka rusak ya. Tapi ketika mereka mengalami kesembuhan, tubuh mereka menjadi bersih, mulus ya adik-adik ya, tidak ada luka-luka lagi. Nah, itu karena kuasa Tuhan yang ajaib. Tadi kalau kita dengar cerita, ada berapa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Ada 10 orang kusta. Tetapi hanya 1 orang kusta yang ingat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Ini adalah orang Samaria, orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia ingat kepada Tuhan Yesus, sehingga orang Samaria ini kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ketika dia kembali mau bertemu dengan Tuhan Yesus, coba lihat, dia sukacita, dia memuji Tuhan, dia senang sekali ya, karena dia sudah disembuhkan. Nah, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia berterima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Dia bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong dia sehingga dia sembuh dari sakit kustanya. Tuhan Yesus bertanya, bukankah tadi ada 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan? Lalu kemana 9 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan? Kok hanya 1 yang kembali? Yang 9-nya kemana? Ternyata adik-adik, 9 orang kusta yang tadi sudah disembuhkan Tuhan Yesus, mereka pergi begitu saja. Mereka tidak kembali atau mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 yang kembali bertemu dengan kembali berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta ini, menyuruh orang Samaria ini untuk berdiri. Kemudian Tuhan Yesus katakan, berdirilah, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya adik-adik ya. Karena orang Samaria ini tahu berterima kasih, bukan saja dia disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita harus tahu berterima kasih seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi tahu berterima kasih karena sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti itu. Karena adik-adik, Tante Yeni dan adik-adik adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan Yesus, kita harus tahu berterima kasih. Karena ketika kita berterima kasih, maka kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya adik-adik ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan dari Tante Yeni. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang kepada kami, mengajar kami, untuk kami tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan yang kami boleh alami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat seperti orang Samaria yang tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.